Langit sore tampak mendung saat mobil tua yang membawa Rina berhenti di depan sebuah rumah besar berlantai 2 di pinggir kota. Gerbang besi berukir dan taman depan yang rapi membuat tempat itu terlihat seperti rumah dalam film, terlalu megah untuk dimasuki oleh seseorang seperti Rina, seorang gadis sederhana dari desa kecil yang baru pertama kali ke kota. Sopir yang mengantar hanya mengangguk singkat, lalu pergi setelah Rina turun dengan koper kecil di tangan. Tak lama, seorang perempuan parubaya muncul dari balik pintu besar rumah itu. Berkerudung rapi, dengan senyum tipis namun tatapan mata tajam. Dia adalah Busari, majikan barunya. "Rina, ya?" tanya Busari tanpa banyak basa-basi. "Iya, Bu. Saya Rina." "Masuk. Kamu pasti capek dari perjalanan. Nanti malam kamu bisa istirahat. Tapi mulai besok, kita ada aturan di sini." Nada suaranya halus tapi mengandung perintah. Rina hanya mengangguk, menunduk sopan. Dia mengikuti Busari masuk ke dalam rumah. Matanya tak bisa berhenti menelusuri setiap sudut ruangan. Interior rumah itu terlalu asing namun terasa begitu akrab. Langit-langit tinggi, lampu gantung kristal, dan dinding yang dipenuhi figura besar berisi foto-foto keluarga. Pasangan suami istri, seorang anak laki-laki, serta potret-potret jadul dalam bingkai kayu ukir. Semua tersusun rapi, seolah menjadi saksi hidup yang diam. Rina berjalan pelan melewati ruang tamu, lalu ruang tengah, dan menuju dapur. Hatinya berdebar. Entah kenapa, dia merasa tempat ini seperti pernah dia datangi, atau setidaknya dia tahu aroma ini. Aroma kayu tua yang bercampur wangi melati. Sangat. Ia tidak bisa menjelaskan dari mana perasaan itu muncul, tapi bulu kuduknya sempat merinding. "Di sini kamu tidur," kata Busari membuka pintu kamar kecil di belakang dapur. Ruangan sederhana, cukup bersih. Satu ranjang kayu, meja kecil, lemari baju, dan satu jendela kecil yang menghadap taman belakang. "Kalau kamu nurut, saya baik. Saya nggak suka pembantu banyak alasan. Di sini kamu bantu bersih-bersih dan jagain Kevin. Dia anak saya. Umurnya 15 tahun. Agak susah diatur. Tapi kamu jangan terlalu dekat juga, ya?" Rina hanya menjawab dengan anggukan. Setelah Busari pergi, Rina duduk di ranjang dan menarik napas panjang. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih sibuk dari biasanya. Dari kecil dia selalu merasa ada bagian hidupnya yang kosong. Dia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, almarhumah Ibu Murni, yang selama hidupnya tidak pernah bicara banyak soal masa kecil Rina. Cuma bilang kalau Rina dulu pernah sakit parah dan harus pindah-pindah tempat tinggal. Tidak pernah ada cerita soal ayah atau masa balita Rina. Semua seperti kabur dan sengaja dilupakan. Malam tiba. Rumah itu sepi. Hanya terdengar jam dinding tua berdetak dan sesekali suara TV dari ruang tengah. Rina mengintip dari balik jendela kecil kamarnya. Ia bisa melihat siluet pohon besar di sudut taman. Dan anehnya, ia merasa pohon itu seperti menyimpan rahasia. Esok paginya, Rina mulai bekerja. Membersihkan ruang tengah, menyapu lorong panjang di lantai 2, dan menata ulang ruang keluarga. Saat itulah matanya tertumbuk pada satu foto tua yang agak tersembunyi di pojok rak buku. Tidak terlalu besar, warnanya agak pudar, tapi jelas sekali menunjukkan seorang wanita muda menggendong bayi perempuan. Rina memandangi foto itu cukup lama. Ada rasa tak nyaman yang muncul begitu saja. Wajah bayi itu sangat mirip dirinya waktu kecil. Rina menggeleng pelan, mencoba menepis pikirannya sendiri. Ia meyakinkan diri kalau itu hanya kebetulan. Tapi pikirannya tak berhenti menebak. Ia terus mengingat-ingat, berusaha memutar ulang kenangan masa kecil yang samar. Sayangnya, yang muncul hanya kilatan-kilatan aneh, suara tangisan, ruangan besar, aroma melati, dan sesekali suara perempuan yang memanggil nama Rina dengan lembut. Siang hari, ia berkenalan dengan Kevin, anak majikan. Anak itu pendiam, bahkan agak sinis. Ia hanya menatap Rina sekilas lalu kembali sibuk dengan ponselnya. "Jangan ganggu dia," kata Busari dari belakang. "Dia anak yang sensitif. Dia punya trauma masa kecil." Kalimat itu menancap di benak Rina.
Trauma masa kecil? Ia sendiri pun merasa punya hal yang sama. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rina mencoba bekerja sebaik mungkin. Ia jarang bicara, lebih banyak mendengarkan. Tapi satu hal terus mengusik batinnya. Rasa familiar yang makin kuat tiap ia menyentuh benda-benda di rumah itu. Seperti saat ia memegang gagang pintu kamar atas. Ia tahu gagang itu pernah rusak dan bisa berputar dua arah. Padahal Bu Sari belum pernah menjelaskan. Atau ketika ia ke dapur dan secara otomatis tahu di mana letak sendok kecil tanpa harus mencari. Semua itu membuat Rina bertanya-tanya. Apakah semua ini kebetulan? Suatu sore, saat membersihkan bawah tangga, ia menemukan sesuatu. Sehelai pita rambut berwarna merah marun, usang dan penuh debu, terselip di balik kaki meja kecil. Ketika ia menyentuhnya, sekelebat memori muncul. Seorang anak perempuan mengenakan pita itu sambil berlari di lorong rumah, tertawa, lalu terjatuh. Rina tercekat. Jantungnya berdegup keras. Ia menggenggam pita itu erat, lalu menyimpannya diam-diam di kantong celemek. Dan malam itu, ia bermimpi. Mimpi aneh tapi sangat jelas. Ia melihat dirinya sebagai anak kecil, digendong seorang wanita asing, memasuki rumah besar ini. Di ruang tengah, ada pohon Natal besar dengan lampu warna-warni. Ia ingat boneka kelinci putih di tangannya. Ia ingat senyum hangat seorang pria dewasa yang memanggilnya, "Putri kecilku." Ketika terbangun, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia duduk diam dalam gelap, mencoba menenangkan napas. Ada sesuatu di rumah ini. Sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya. Namun Rina belum tahu seberapa dalam kebenaran yang tersembunyi di balik tembok rumah itu. Dan semuanya baru saja dimulai. Sudah 2 minggu Rina bekerja di rumah besar itu. Waktu terasa berjalan lambat. Seolah tiap detik menyimpan pesan tersembunyi yang belum sempat dibuka. Meskipun tugas-tugas rumah tangga mulai menjadi rutinitas, tapi hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ada rasa waspada yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang sedang menunggu jawaban dari pertanyaan yang bahkan belum sempat diucapkan. Suatu pagi, saat membersihkan rak kayu di ruang keluarga, Rina kembali menatap foto yang pernah menggugah pikirannya. Foto usang di pojok rak itu masih terpajang, nyaris tersembunyi di antara figura-figura yang lebih baru dan mengkilap. Ia menatapnya lama. Semakin ia memperhatikan, semakin jelas perasaan tidak wajar itu muncul. Bukan hanya karena wajah bayi perempuan dalam foto sangat mirip dirinya, tetapi karena latar di belakangnya. Sofa coklat tua, vas bunga di sudut meja, dan tirai bermotif bunga-bunga merah. Semuanya masih ada, masih dalam posisi yang sama di ruang itu sekarang. Itu bukan hanya kemiripan. Itu identik. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh permukaan kaca figura. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin hanya pikiran yang mempermainkannya. Tapi rasa penasaran yang mengendap selama ini mulai tumbuh menjadi kegelisahan. Hari itu, saat Bu Sari dan Kevin keluar untuk menghadiri undangan keluarga, Rina merasa ada waktu untuk menjelajahi lebih banyak. Ia menyapu lantai 2, menyeka jendela, lalu berhenti di depan sebuah pintu kayu tua yang tampaknya sudah lama tidak dibuka. Gagang pintunya berdebu, dan ada lapisan tipis sarang laba-laba di sisi atas kusen. Entah kenapa, Rina merasa harus masuk. Pintu itu terbuka dengan suara berderit pelan. Ruangan di dalamnya gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari celah jendela yang tertutup tirai tebal. Bau kayu lama dan debu menyeruak ke hidungnya. Tapi di tengah gelap dan pengap itu, Rina melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di atas meja kecil di sudut ruangan, ada boneka beruang tua, lusuh dan penuh debu. Warna coklatnya telah pudar, dan satu matanya hilang. Namun yang membuat Rina terpaku bukanlah kondisi boneka itu, melainkan pita merah marun yang melilit lehernya. Sama persis dengan pita yang ia temukan sebelumnya di bawah tangga. Jantung Rina berdetak cepat. Ia mendekat, perlahan, dan menyentuh boneka itu. Seketika, kilatan bayangan muncul di benaknya. Kilatan itu begitu cepat, seperti potongan film usang yang rusak. Seorang anak perempuan memeluk boneka itu erat-erat, berlari ke arah seorang wanita muda yang tersenyum,
senyum yang terasa sangat akrab. Rina menarik tangannya. Kepalanya berdenyut. Ia terduduk di lantai, bingung antara percaya atau tidak pada apa yang barusan terjadi. Matanya mulai panas. Ia tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Semua terlalu ganjil. Ia berdiri perlahan dan membuka lemari kecil di dalam ruangan. Di dalamnya, tak banyak barang, hanya beberapa baju anak-anak yang sudah berdebu dan satu buku lusuh, tampaknya buku harian. Sampulnya biru pudar, dengan tempelan stiker kecil berbentuk bintang. Jari Rina bergetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan kecil, belum rapi, memenuhi halaman pertama. Namaku Rina. Aku suka boneka kelinci dan es krim stroberi. Mama suka panggil aku, Rin. Ia terdiam. Tulisan itu terlalu personal. Terlalu mirip dengan dirinya. Rina terus membalik halaman, meskipun banyak halaman kosong atau robek. Tapi ada beberapa catatan kecil yang tertinggal. Hari ini mama beliin aku pita merah. Aku senang banget. Aku jatuh dari tangga. Sakit. Tapi mama peluk aku. Mama marah sama Art yang bikin aku jatuh. Tadi malam aku mimpi nggak bisa ketemu mama lagi. Tapi mama bilang dia sayang aku terus. Air mata Rina menetes tanpa bisa dibendung. Ia tidak tahu kenapa tulisan-tulisan sederhana itu terasa begitu menyayat. Hatinya seperti ditusuk perlahan, seiring setiap kata yang dibacanya. Ia memeluk buku itu erat-erat. Ia ingin menyangkal. Ia ingin menganggap ini semua kebetulan. Tapi terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Ia menatap boneka itu sekali lagi. Sekujur tubuhnya seperti diselimuti kabut yang berat. Sejak kecil ia memang sering merasa kehilangan sesuatu. Ia hanya tidak tahu apa. Kini, ia merasa satu bagian dari dirinya yang hilang selama ini sedang memanggil dari dalam rumah ini. Hari-hari berikutnya, Rina menjalani tugasnya seperti biasa. Tapi pikirannya terus mengembara. Ia mulai menghindari ruang keluarga. Setiap melihat foto-foto itu, dadanya sesak. Ia pun menyimpan buku harian itu di dalam lemari pakaiannya, bersama dengan pita yang dulu ia temukan. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Setiap tidur, ia selalu terbangun oleh mimpi yang sama. Dirinya sebagai anak kecil, berdiri di tengah ruang keluarga rumah itu, menangis sambil memanggil-manggil nama yang tak terdengar. Dalam mimpinya, ia selalu merasa ditinggalkan. Dan yang paling membuatnya takut adalah, ia tidak tahu siapa yang meninggalkannya. Pernah suatu malam, ia mencoba salat, memohon pada Allah untuk diberi petunjuk. Suaranya tercekat dalam doa. Di hadapannya, ia merasa kosong. Ia ingin tahu siapa dirinya sebenarnya. Kenapa semua ini terasa begitu membingungkan? Dan kenapa rumah itu terasa seperti bagian dari dirinya yang terlupakan? Pagi berikutnya, ketika membersihkan ruang bawah tangga, Rina melihat Kevin menatapnya dari kejauhan. Tatapan anak itu tidak seperti biasanya. Tidak sinis, tidak malas. Tapi penuh tanya. Seolah Kevin menyadari ada yang berbeda dari dirinya. Namamu siapa? Tanya Kevin tiba-tiba. Rina. Jawabnya singkat. Kevin mendekat, lalu berkata pelan. Kamu mirip sama seseorang. Rina tidak menjawab. Hanya tersenyum kecil. Tapi dalam hatinya ia tahu. Ini bukan kebetulan. Setelah percakapan singkat dengan Kevin hari itu, Rina tak lagi bisa memandang rumah itu dengan cara yang sama. Tatapan anak itu, yang sebelumnya dingin dan sinis, kini mengandung sesuatu yang membuat Rina semakin gelisah. Ada sorot aneh di mata Kevin, semacam pengakuan diam-diam bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang selama ini terlihat. Rina mulai mencatat dalam pikirannya. Kevin berkata ia mirip seseorang. Tapi siapa? Dan mengapa baru sekarang Kevin mengatakannya? Keesokan harinya, saat membersihkan area lorong lantai 2, ia memperhatikan dinding tua yang menghubungkan kamar-kamar. Salah satu dinding itu terlihat lebih menjorok dari yang lain, seolah menutupi ruangan yang tak terlihat. Ia menelusuri garis pertemuan antara dinding dan lantai. Di ujung lorong, ada pintu kecil yang hampir tersamar oleh lemari tinggi. Pintu itu rendah, bahkan Rina harus sedikit membungkuk untuk membuka knopnya.
Hati-hatinya mendorong pintu yang berdebu itu. Bunyi engsel berderit memecah kesunyian rumah. Ruangan itu sempit, tak lebih besar dari gudang penyimpanan. Gelap dan pengap, dengan tumpukan kardus, koper tua, dan beberapa bingkai foto yang sudah dilepas dari dinding. Bau kertas lembab bercampur dengan aroma kapur barus yang menguar tajam. Rina menyisir barang-barang yang berserakan. Jari-jarinya menyentuh debu tebal yang menempel di kardus. Di balik tumpukan itu, ia menemukan kotak plastik kecil berwarna krem. Tidak terkunci. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada tumpukan benda-benda pribadi. Pita rambut, satu sandal kecil anak-anak yang sudah butut, dan foto, lagi-lagi foto. Yang membuatnya terdiam kali ini bukan hanya wajah bocah perempuan di dalam foto itu, tapi tulisan kecil di balik fotonya. Rina, umur 3 tahun. Hari ulang tahun terakhir sebelum dia hilang. Tangannya bergetar. Ia memegang foto itu lama. Matanya membulat membaca tulisan tangan yang begitu jelas. Tulisan itu bukan tulisan orang asing. Ia merasa pernah melihat tulisan serupa dalam buku harian yang ia temukan sebelumnya. Di saat itu juga, denyut di pelipisnya kembali muncul. Kilatan-kilatan memori muncul di benaknya seperti kilatan cahaya di tengah malam. Suara nyanyian ulang tahun, kue berbentuk kelinci, tangan seseorang menepuk pelan kepalanya sambil tertawa. Suara tawa perempuan dan laki-laki, dan dirinya, kecil, tertawa sambil menepuk tangan. Tapi bayangan itu segera menghilang, digantikan rasa mual dan pusing yang menyerang dadanya. Rina duduk di lantai kayu dingin. Ia menunduk, berusaha menenangkan napas. Tapi pikirannya tak bisa diajak diam. Setiap hari, potongan kenangan seperti menyeruak tanpa aba-aba. Ia tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Sebegitu jelas, sebegitu intens. Beberapa hari kemudian, saat membersihkan lemari bawah tangga, ia menemukan benda yang seolah sengaja ditaruh di situ. Sebuah kalung kecil dengan liontin hati. Di balik liontin itu terukir nama samar. Untuk Rinrin dari ayah. Jantungnya berdetak keras. Tidak hanya karena nama itu, panggilan yang ia baca di buku harian, dan pernah muncul samar dalam mimpinya, tapi karena kalung itu terasa miliknya. Ia mencium liontin itu. Ada aroma logam dan sedikit wangi sabun lama. Dan lagi-lagi, kenangan kecil muncul. Dirinya sedang duduk di pangkuan seorang pria dewasa yang menyematkan kalung itu ke lehernya. Lalu berkata, "Ayah sayang Rinrin." Rina menggenggam liontin itu erat. Dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena kesedihan semata, tapi karena ada sesuatu dalam hatinya yang perlahan menguat. Perasaan kehilangan yang selama ini tidak pernah ia pahami kini mulai punya bentuk. Malam itu, Rina tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sambil menatap buku harian yang disimpannya di bawah bantal. Kamar kecil itu sunyi, hanya suara jangkrik dari luar jendela menemani. Ia buka halaman yang sebelumnya ia lewati, dan menemukan tulisan yang nyaris pudar. "Hari ini aku sembunyi di kamar kosong. Aku takut Art itu marah lagi. Tapi Mama nggak tahu aku sembunyi di bawah meja. Kemarin aku lihat foto aku diambil. Tapi katanya nanti dipajang. Aku suka bajunya warna biru. Kalau aku hilang, aku mau Mama tahu aku nggak marah." Tulisan itu terasa seperti pesan yang tidak pernah sampai. Dan kini, membaca itu di rumah yang sama, membuat dada Rina terasa semakin sesak. Ada satu ruang yang belum pernah ia masuki sepenuhnya, ruang keluarga pada malam hari. Di siang hari, ruangan itu hanya tempat berlalu lalang. Tapi malam hari, suasananya berubah. Lampu remang-remang, bayangan foto di dinding yang panjang, dan pantulan kaca dari lemari pajangan membuat ruangan itu terasa hidup. Malam itu, ia memberanikan diri. Saat rumah telah tenang dan semua orang tidur, ia turun pelan-pelan dari kamar. Tidak menyalakan lampu, hanya berbekal cahaya bulan yang masuk dari jendela atas. Ia berdiri di tengah ruang keluarga, tepat di depan dinding foto-foto. Ia memandang satu persatu. Potret keluarga. Kevin saat bayi. Busari dan suaminya saat muda. Dan di pojok, satu bingkai foto kecil, agak tersembunyi. Foto seorang gadis kecil tersenyum dengan gigi depan ompong.
Mata gadis itu bulat, pipinya cabi, dan rambutnya dikuncir dua. Itu dirinya. Tidak mungkin salah. Bekas luka kecil di alis kanan yang kini masih ada di wajahnya terlihat jelas di foto itu. Rina mendekat, menyentuh permukaan kaca. Hatinya gemetar. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Yang ia tahu, sesuatu sedang terungkap pelan-pelan. Ia tidak sedang berhalusinasi. Ia tidak sedang terlalu sensitif. Rumah ini menyimpan bagian dari hidupnya. Ketika Rina kembali ke kamar, ia tidak langsung tidur. Ia hanya duduk, memandangi kalung, pita, dan buku harian yang ia kumpulkan. 3 benda kecil yang kini seperti potongan puzzle dari jati dirinya. Malam itu, sebelum memejamkan mata, ia menatap langit-langit dan berbisik lirih. Ya Allah, kalau ini semua memang jalannya, tolong beri aku kekuatan buat ngerti semuanya. Malam itu, Rina tertidur dengan kalung liontin tergenggam di telapak tangan. Tubuhnya kelelahan, tapi pikirannya tidak berhenti berputar. Ia memimpikan dirinya berdiri di depan cermin besar, mengenakan baju biru muda, dengan rambut dikuncir pita merah. Di belakangnya, sosok wanita berbaju putih tersenyum penuh kasih. Tapi saat Rina mencoba menoleh, cermin itu retak dan semuanya hilang dalam kabut. Pagi harinya, tubuhnya lemas tapi tekadnya mulai menguat. Semua hal yang ia temukan, buku harian, boneka, foto, kalung, tidak mungkin sekadar kebetulan. Seperti ada benang tak terlihat yang mengikat dirinya pada rumah itu. Pada masa lalu yang mulai muncul dari balik kabut. Hari itu, Bu Sari memintanya membersihkan loteng. Letaknya di atas kamar utama, jarang dibuka. Rina membawa tangga kecil dan membuka pintu kayu di langit-langit lorong. Bau debu dan kayu tua langsung menyambut saat ia naik ke atas. Loteng itu gelap dan sempit. Hanya ada satu jendela kecil yang sinarnya nyaris tak masuk. Rina menyalakan lampu senter dari ponselnya dan mulai melihat-lihat isi ruangan. Kardus-kardus tua bertumpuk di sudut. Ada koper, bingkai foto kosong, dan beberapa barang pecah belah yang dibungkus koran lama. Ia menyusuri sudut demi sudut, sampai sebuah benda logam kecil di bawah karpet robek menarik perhatiannya. Ia jongkok, membersihkan debu di sekitarnya, lalu menarik benda itu keluar. Sebuah kotak perhiasan kecil berwarna hitam, usang, dan berlapis beludru. Ada ukiran bunga di permukaannya, hampir hilang dimakan waktu. Rina membukanya perlahan, dan di dalamnya terbaring sebuah cincin emas kecil dengan ukiran tipis di bagian dalam. Ia membalik cincin itu, dan membaca dengan seksama. RDP. Mata Rina membulat. Itu adalah inisial namanya, Rina Dewi Putri. Tangan Rina gemetar saat menyentuh cincin itu. Ukurannya kecil, seukuran jari anak-anak. Cincin itu jelas bukan milik sembarang orang. Dan fakta bahwa ia menemukannya di rumah ini, menyiratkan sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Jantungnya berdebar kencang. Rasanya seperti baru saja membuka pintu ke dunia yang selama ini terkunci rapat. Ia menggenggam cincin itu, lalu duduk di lantai loteng yang berdebu. Tak peduli pakaiannya kotor. Inisial itu terlalu spesifik, terlalu akurat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikiran-pikiran menyerbu dari segala arah. Kenapa inisial namanya bisa terukir di cincin ini? Siapa yang membuatnya? Mengapa benda itu tersimpan di tempat tersembunyi seperti ini? Langkah kaki di bawah memecah keheningan. Suara Kevin terdengar memanggil dari lantai bawah. Mbak Rina, makan siang udah siap. Mama nyuruh turun. Rina menjawab sekenanya lalu cepat-cepat menyimpan cincin itu di saku. Ia menuruni tangga dengan hati tak tenang. Lalu menjalankan tugasnya seperti biasa. Tapi pikirannya terus berada di loteng itu. Di kotak perhiasan. Di cincin kecil dengan inisial dirinya sendiri. Malamnya, setelah semua tidur, Rina duduk di kamarnya, menyalakan lampu meja, dan kembali memeriksa cincin itu. Ia letakkan di atas meja, di samping buku harian, pita merah, dan kalung liontin. 3 benda itu kini bertambah 1. Semuanya seperti potongan puzzle yang saling berhubungan, menuntun ke arah jawaban yang belum utuh. Perlahan, ia buka kembali buku harian itu.
Kali ini ia membaca dengan lebih hati-hati. Di salah satu halaman, ada tulisan samar. Hari ini mama kasih aku cincin. Katanya ini buat aku pas gede nanti. Tapi sekarang aku pakai juga boleh. Asal nggak hilang. Aku suka banget cincin ini. Ada huruf-huruf namaku katanya. Rina menutup mulutnya. Ia nyaris tak percaya. Benda yang ia temukan hari ini sudah pernah ditulis dalam buku harian itu. Itu cincinnya. Dulu, di masa kecil yang entah bagaimana menghilang dari ingatannya. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena bingung atau takut. Ada bagian dalam dirinya yang seperti pulih perlahan. Seperti luka lama yang selama ini tersembunyi, kini mulai terbuka, dan walau perih, terasa lebih nyata daripada hidup dalam gelap. Ia berdiri dan berjalan ke ruang keluarga. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah sunyi. Ia berdiri tepat di depan rak-rak foto, lalu mengambil foto yang pernah membuatnya terdiam sejak awal. Bayi perempuan di pelukan wanita muda. Rina bawa foto itu ke bawah cahaya terang lampu meja. Ia memperhatikan setiap detailnya. Bayi dalam foto itu mengenakan baju biru dengan pita merah. Di tangan kirinya, ada benda kecil yang mengkilap. Cincin. Cincin kecil yang melingkar di jari mungil bayi itu. Ia menyesuaikan cincin yang ada di tangannya, lalu mencocokkan bentuk dan lekuknya di foto. Identik. Cincin itu pernah ada di sana. Di foto. Di jarinya. Hanya satu pertanyaan yang kini menggema di kepalanya. Kenapa semua ini pernah jadi miliknya, tapi ia tidak pernah mengingatnya? Beberapa hari berikutnya, Rina menjadi lebih diam dari biasanya. Ia tidak menunjukkan perubahan apapun di depan Bu Sari ataupun Kevin, tapi setiap waktunya luang, ia hanya duduk sambil menatap benda-benda itu. Merenungi masa kecil yang perlahan-lahan seperti memanggilnya kembali. Setiap kali ia menatap cincin, bayangan samar tentang seorang pria berkacamata dan perempuan berambut panjang muncul dalam benaknya. Kadang-kadang disertai suara tawa, kadang jeritan tangis. Semuanya kacau. Tapi satu hal yang ia tahu, kenangan-kenangan itu tidak mungkin datang dari tempat lain selain dari dirinya sendiri. Suatu sore, ketika membersihkan lemari di kamar bawah, ia menemukan setumpuk dokumen lama yang tampaknya tidak tersentuh bertahun-tahun. Ia hanya membersihkan permukaannya, tapi satu amplop berwarna coklat tipis menarik perhatiannya. Tidak ada nama pengirim. Hanya tulisan tangan tua di pojok. Simpan baik-baik. Jangan dibuka. Rina menahan diri untuk tidak membuka amplop itu saat itu juga. Ia hanya memandangi tulisan itu, merasa ada ketegangan yang perlahan menyusup ke dalam nadi. Perasaan yang sama ketika seseorang tahu bahwa mereka akan menemukan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Malam itu, Rina menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Langit mendung, tapi bulan masih sempat menyelinap dari balik awan. Ia berbisik pelan di dalam hati, kalau memang aku bagian dari rumah ini, kalau aku pernah ada di sini sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar pembantu, tunjukkan padaku, ya Allah, siapa aku sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasa malam tidak lagi sepenuhnya gelap. Sudah hampir sebulan Rina berada di rumah itu, tapi kini setiap langkahnya terasa jauh lebih berat. Bukan karena pekerjaannya yang bertambah, melainkan karena pikirannya tak lagi bisa diam. Rumah ini tak lagi terasa seperti tempat kerja, tapi seperti teka-teki hidup yang terus membisikkan potongan jawabannya dari balik dinding dan debu. Cincin, buku harian, pita merah, kalung liontin, dan foto-foto itu terus menghantui hari-harinya. Dan kini, dengan ditemukannya amplop coklat bertuliskan, simpan baik-baik. Jangan dibuka. Benaknya semakin kacau. Ia menyimpannya diam-diam di bawah kasur, menunggu waktu yang tepat untuk membukanya. Ia tidak tahu apa isinya, tapi firasatnya mengatakan, amplop itu membawa bagian penting dari teka-teki ini. Rina mulai memperhatikan lebih banyak hal. Cara Bu Sari memperlakukannya, ramah, tapi penuh batasan. Seolah takut terlalu dekat. Atau mungkin, seolah menyembunyikan sesuatu. Ia juga memperhatikan Kevin, yang makin sering mencuri pandang ke arahnya. Tatapan itu bukan sekadar heran, melainkan penuh pengamatan.
Seolah Kevin tahu lebih dari yang seharusnya. Suatu pagi, saat Rina sedang membersihkan meja ruang tamu, Kevin datang membawa majalah lawas. Ia meletakkannya di meja tanpa bicara, lalu duduk di sofa sambil menunduk. Rina melirik ke arah sampul majalah. Tahun terbitnya 2009. Hampir 2 dekade lalu. "Kenapa kamu simpan ini?" tanya Rina, mencoba ringan. Kevin tidak menjawab, hanya menunjuk halaman tengah. Rina membuka perlahan, lalu tertegun. Di halaman itu ada artikel tentang keluarga dermawan yang kehilangan anak perempuan mereka akibat penculikan. Ada foto pasangan muda, Pak Darman dan Bu Sari, masih belia. Dan di bawahnya, foto anak kecil berambut kuncir 2. Foto itu identik dengan dirinya. Darahnya seperti berhenti mengalir. Nafasnya tertahan. Tapi sebelum sempat bicara, Kevin berucap pelan. "Dulu Mama bilang dia udah nggak mungkin balik. Tapi aku sering lihat dia di mimpi, wajahnya mirip kamu." Rina menatap Kevin, matanya membulat. Tapi ia tak bisa mengatakan apa-apa. Tangannya bergetar, tapi ia tetap menutup majalah itu perlahan, dan berpura-pura tenang. Sejak hari itu, Rina mulai merancang langkahnya. Ia tidak bisa terus menebak-nebak. Ia harus tahu siapa dirinya. Tapi ia juga tahu, pertanyaan langsung bisa membuat segalanya runtuh. Maka ia memilih jalan pelan-pelan. Diam-diam. Karena instingnya mengatakan, jika ia membuka semuanya sekaligus konsekuensinya bisa besar. Beberapa malam kemudian, saat rumah benar-benar sunyi, Rina memberanikan diri membuka amplop coklat yang disembunyikannya. Di dalamnya ada beberapa lembar fotokopi dokumen lama. Matanya membesar saat membaca satu persatu. Ada salinan akta kelahiran. Namanya tertulis jelas, Rina Dewi Putri. Tapi bagian orang tua, berbeda dari yang ia tahu. Nama ibu yang tercantum bukanlah Ibu Murni, wanita yang selama ini membesarkannya, melainkan nama lain, Sari Astuti. Ayahnya, Darman Hidayat. Dokumen lain adalah laporan kehilangan anak, dilaporkan atas nama keluarga yang sama. Isi laporannya menyebutkan anak perempuan berusia 4 tahun menghilang dari rumah pada malam hari, diduga diculik oleh Art yang baru bekerja beberapa minggu. Ada deskripsi pakaian terakhir, barang yang dibawa, dan salah satunya, boneka beruang coklat dengan pita merah. Rina tak kuasa menahan napas. Semua benda itu, kini ada padanya. Ia meletakkan dokumen itu perlahan, lalu terduduk lemas. Rasanya seperti semua dinding runtuh sekaligus. Ia ingin marah, bingung. Tapi yang paling mendominasi adalah perasaan sunyi yang mendalam. Seumur hidup ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang, dan kini satu persatu mulai kembali, tapi tak membawa kelegaan. Justru meninggalkan lubang lebih besar. Kenapa semua ini disembunyikan dari dirinya? Siapa sebenarnya Ibu Murni? Besoknya, ia memberanikan diri menelepon nomor lama yang dulu pernah ia simpan, nomor rumah Ibu Murni sebelum beliau meninggal. Yang menjawab adalah tetangganya, seorang ibu tua yang masih mengenal Rina sejak kecil. "Ibu Murni dulu nggak pernah cerita soal kamu, Rin," kata suara di seberang. "Kami kira kamu anaknya kandung. Tapi kadang dia suka ngelamun. Suka bilang, Rina ini bukan milik saya, tapi saya nggak bisa ninggalin dia. Dulu ada gosip, dia nemuin kamu di pasar waktu kamu kecil. Katanya kamu nangis sendirian. Tapi ya kami pikir itu cuma omong kosong." Rina terdiam. Suara di telepon mengalir seperti racun manis yang mengungkap kebenaran perlahan tapi menusuk. Ia menutup telepon dengan tangan bergetar. Kini kepingan itu nyaris lengkap. Ia, Rina, adalah anak yang hilang itu. Tapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan kebenaran ini. Malam itu, ia berdiri di depan pintu kamar Bu Sari. Tangannya ingin mengetuk, tapi hatinya menolak. Ini belum waktunya. Ia butuh waktu. Ia tidak bisa menyerbu dengan kebenaran tanpa kesiapan. Tapi ia juga tidak bisa diam selamanya. Jadi ia memilih cara lain. Keesokan harinya, ia sengaja meninggalkan kalung dan cincinnya di atas meja dapur. Tempat yang pasti dilihat oleh Bu Sari. Dan benar saja, tak lama setelah sarapan,
Rina mendengar langkah cepat di lorong. Bu Sari memanggilnya. Nadanya tak biasa. Ketika mereka bertemu di ruang dapur, wajah Bu Sari tampak pucat. "Kamu, ini punyamu?" tanya Bu Sari, menunjuk dua benda itu. Rina mengangguk. "Iya, Bu. Saya temukan di loteng dan kamar bawah." Bu Sari menelan ludah. Matanya memandang lama ke cincin itu, lalu ke wajah Rina. Ia tidak bicara apa-apa, tapi rona di wajahnya berubah. Ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. "Saya izin istirahat dulu, Bu," kata Rina pelan, lalu berbalik sebelum suasana makin aneh. Langkahnya ringan tapi tegang. Ia tahu, Bu Sari mulai curiga. Dan itulah yang ia inginkan. Ia tidak perlu langsung mengucapkan kebenaran. Ia hanya perlu membuka celah. Karena terkadang, kejujuran paling menyakitkan adalah yang muncul tanpa kata. Sejak pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Bu Sari jadi lebih sering memperhatikan Rina, meski tak mengucapkan apa-apa. Sorot matanya saat melihat kalung dan cincin di dapur seperti sorot seseorang yang sedang menahan ledakan pertanyaan di dalam dada. Tapi belum juga pecah. Rina tahu ia sedang diawasi. Tapi ia tidak mundur. Justru ia semakin mantap melanjutkan pencariannya. Cincin itu sudah cukup membuka tabir besar. Namun ia tahu, masih ada kepingan yang belum tersambung. Bagian terpenting, siapa yang membawa dirinya pergi dari rumah ini? Kenapa ia bisa dibesarkan oleh seseorang yang bukan ibunya? Jawabannya datang dari tempat yang tidak ia duga. Pasar kecil di ujung komplek, tempat Bu Sari biasa memesan sayur mingguan. Hari itu, Rina disuruh ke pasar sendiri karena Bu Sari dan Kevin akan keluar kota sehari penuh. Saat sedang memilih sayur, tiba-tiba suara lembut menyapanya dari belakang. "Kamu anak barunya Bu Sari ya? Aku kenal sama mereka sejak dulu." Rina menoleh. Seorang wanita tua, mengenakan kerudung kusam dan membawa keranjang anyaman. Wajahnya penuh keriput tapi ramah. "Namaku Mbak Yati. Dulu aku pernah kerja di rumah itu juga, puluhan tahun lalu," katanya. Jantung Rina langsung berdegup lebih cepat. Ia tahu, ini bukan pertemuan biasa. Dan ia harus memanfaatkannya. "Dulu kerja di sana?" tanya Rina, pura-pura polos. "Wah, pasti banyak yang Mbak Yati tahu ya?" Mbak Yati mengangguk sambil tertawa kecil. Tapi tawanya segera meredup. Rumah itu dulu penuh tawa. Bu Sari dan Pak Darman itu orang baik. Apalagi setelah anak mereka lahir. Rina namanya. Lucu banget anak itu. Rambutnya dikuncir dua. Suka lari-lari pakai boneka beruang. Tapi, ya, semuanya berubah sejak kejadian itu. Rina menelan ludah. "Kejadian apa, Mbak?" Mbak Yati menatapnya lekat. Lalu berkata pelan, "Anak itu hilang. Diculik. Sama pembantu baru yang baru kerja 2 minggu. Waktu itu Bu Sari sampai pingsan. Rumah rame sama polisi. Pencariannya sampai keluar kota. Tapi anak itu nggak pernah ketemu sampai sekarang." Rina menggenggam ujung bajunya. Udara seolah berhenti bergerak. "Kalau gak salah, waktu itu anaknya baru umur 4 tahun, lanjut Mbak Yati. Dulu saya pikir, mungkin anak itu sudah nggak ada. Tapi ya, takdir siapa yang tahu." Rina tak tahan. Ia bertanya dengan suara nyaris gemetar. "Pembantu yang bawa kabur itu, siapa namanya?" "Namanya Bu Murni. Orangnya pendiam, kelihatan baik. Tapi waktu anak hilang, dia juga langsung hilang dari rumah kontrakannya. Seolah lenyap." Dunia di sekitar Rina seolah berhenti. Ia mematung. Bahkan suara pasar pun lenyap dari telinganya. Bu Murni. Nama itu menghantam pikirannya seperti palu godam. Itu adalah wanita yang selama ini ia anggap sebagai ibunya. Wanita yang membesarkannya, menyekolahkan meski hanya sampai SMP, yang mengajari salat, yang mengusap kepalanya saat demam. Tapi juga wanita yang, menurut cerita ini, menculiknya. Rina pulang dengan langkah lunglai. Ia tidak bisa berpikir jernih. Di kamar, ia terduduk di lantai. Ia mencoba mengingkari apa yang baru saja ia dengar.
Tapi semua potongan kenangan mulai berpadu dengan kisah yang baru saja diceritakan Mbak Yati. Kalung, cincin, foto, dokumen, semuanya menunjuk ke satu arah. Dan kini, informasi dari luar menguatkan semuanya. Ia menangis. Tapi bukan karena merasa dibohongi. Tangisnya adalah campuran antara kehilangan, kebingungan, dan luka yang dalam. Ia bingung harus membenci siapa. Bu Murni yang menculik, tapi juga ibu yang membesarkannya dengan kasih sayang tulus. Atau orang tuanya yang sesungguhnya, Bu Sari dan Pak Darman, yang kehilangan anaknya namun hidup di rumah penuh foto dan kenangan yang membekukan waktu. Hari itu Rina tidak keluar kamar. Ia mengurung diri, memeluk semua benda yang telah dikumpulkan. Kalung, cincin, foto, dan buku harian. Ia hanya ingin waktu berhenti sejenak. Tapi hidup tak pernah memberi jeda. Dan sore itu, kejutan berikutnya datang mengetuk pintu. Ada kiriman surat datang ke rumah. Dikirim dari alamat tak dikenal, tanpa nama pengirim. Surat itu ditujukan langsung untuk Rina. Bu Sari memberikan surat itu dengan wajah bingung. "Ini, kamu punya kenalan dari luar kota?" tanyanya curiga. Rina menggeleng dan mengambil surat itu sambil mengucap terima kasih pelan. Di dalam amplop hanya ada satu lembar kertas dengan tulisan tangan halus. "Rin, maafkan ibu. Kalau kamu baca ini, artinya kamu sudah tahu semuanya. Ibu memang bukan ibu kandungmu. Tapi rasa sayang ibu padamu bukan palsu. Ibu nggak pernah bisa punya anak. Saat ibu melihat kamu sendirian di stasiun waktu itu, menangis, kotor, kelaparan, ibu nggak tahu kamu siapa. Ibu hanya tahu satu hal, kamu butuh diselamatkan. Dan sejak itu, ibu nggak pernah bisa menyerahkan kamu ke siapapun. Bahkan saat ibu sadar kamu mungkin anak orang lain. Maafkan ibu." Surat itu ditandatangani dengan satu kata, Murni. Rina menutup matanya. Tangisnya pecah sekali lagi. Kebenaran bukan lagi sesuatu yang samar. Kini semuanya terbuka. Ia adalah anak yang diculik. Tapi juga anak yang dibesarkan penuh kasih. Dan kini ia berada di tengah dua dunia yang keduanya menuntut hatinya. Saat malam turun, Rina melangkah pelan ke halaman belakang. Ia memandangi langit gelap tanpa bintang, lalu menengadah dengan mata basah. Hatinya hancur, tapi juga merasa ringan. Karena ia tidak lagi dikejar pertanyaan. Ia kini tahu siapa dirinya. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku gak tahu harus gimana. Tapi aku percaya, Engkau gak akan meninggalkan aku sendiri di tengah semua ini." Malam itu, Rina tidur tanpa air mata. Tapi tidak juga dengan senyum. Ia hanya terpejam dengan kesadaran baru, bahwa hidup yang ia kenal selama ini bukanlah seluruh kisahnya. Masih ada bagian lain. Dan bagian itu sedang menunggunya untuk dihadapi. Keesokan harinya, Rina bangun dengan mata sembab tapi hati yang mulai memantapkan arah. Ia merasa seperti berjalan di atas jembatan sempit, dengan masa lalu di satu sisi dan masa depan di sisi lain. Dan di bawahnya, jurang kebenaran yang siap menelannya jika ia salah langkah. Surat dari Bu Murni masih ia genggam saat membuka jendela kamarnya pagi itu. Udara dingin menyapa kulit, membawa aroma bunga melati dari taman belakang. Aneh. Bahkan bau yang biasa itu kini terasa sentimental. Seperti bagian dari cerita yang diam-diam sudah terpatri di dirinya sejak dulu. Hari itu ia bekerja seperti biasa. Namun dalam diam ia mulai menyusun rencana. Sudah terlalu banyak rahasia yang ia tanggung sendiri. Dan meski belum siap menghadapinya sepenuhnya, ia tahu waktunya untuk membuka percakapan. Bukan demi membuktikan apa-apa, tapi demi memahami segalanya. Sore harinya, Bu Sari duduk sendirian di ruang tengah, memandangi foto keluarga yang tak pernah berubah posisi. Rina masuk perlahan sambil membawa nampan teh, lalu meletakkannya di meja tanpa bicara. "Terima kasih," ucap Bu Sari singkat. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, hanya suara detik jam yang terdengar. "Apa ibu masih ingat malam ketika putri ibu hilang?" tanya Rina pelan, nyaris seperti bisikan. Pertanyaan itu membuat tangan Bu Sari berhenti menggenggam cangkir. Matanya menatap lurus ke depan. Hening itu menggantung lebih lama dari biasanya.
Dan ketika ia akhirnya bicara, suaranya terdengar parau. Tidak ada malam yang lebih menghancurkan dari malam itu. Rina duduk di kursi seberang. Matanya tak lepas dari wajah Bu Sari yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Waktu itu saya baru tidur sebentar. Lanjut Bu Sari. Tiba-tiba saya dengar pintu depan terbuka. Saya pikir cuma angin. Tapi ketika saya masuk ke kamar Rina, tempat tidurnya kosong. Bonekanya jatuh di lantai. Lampunya masih menyala. Saya pikir dia ke dapur. Tapi setelah beberapa menit, saya sadar dia benar-benar hilang. Ia menunduk, menggenggam tangan sendiri erat-erat. Orang yang baru kerja 2 minggu di rumah ini. Art yang kelihatan baik, penurut, bahkan rajin salat ternyata kabur membawa anak saya. Kami lapor ke polisi, pasang pengumuman, cari kemana-mana. Tapi semua sia-sia. Rina mendengarkan dalam diam. Tangannya berkeringat. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Lalu, perlahan ia keluarkan sebuah benda dari saku bajunya. Cincin kecil berukir inisial, RDP. Bu Sari menatap cincin itu. Tubuhnya seperti menegang. Mata yang semula sembab kini membelalak. Ia berdiri perlahan, mendekat, lalu duduk kembali. Seolah tubuhnya terlalu berat untuk menanggung beban emosional yang tiba-tiba meledak. "Dari mana kamu dapat itu?" bisiknya. "Dari loteng. Di dalam kotak tua berlapis bludru. Ada juga kalung dan buku harian kecil," jawab Rina dengan suara yang bergetar. Bu Sari terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tak mengeluarkan suara. Matanya mulai berkaca-kaca. "Itu cincin yang saya berikan di ulang tahunnya yang keempat," katanya akhirnya. "Saya pesan khusus, kecil, tapi bisa dipakai sampai besar. Tapi, kenapa kamu yang menemukannya? Kenapa kamu yang menyimpan semuanya?" Rina menatap langsung ke matanya. "Karena saya adalah anak itu." Seperti mendengar dentuman petir, tubuh Bu Sari seperti ditarik ke dalam pusaran hening. Matanya membulat, napasnya tercekat. Ia menatap Rina lama sekali, seolah mencoba mencari kebenaran melalui mata gadis yang duduk di depannya. "Bu Murni, wanita yang ibu sebut-sebut menculik anak ibu, dia yang membesarkan saya. Saya tumbuh bersama dia. Saya mengira dia ibu kandung saya, sampai saya datang ke rumah ini dan mulai menemukan semua potongan cerita yang hilang." Bu Sari menutup mulutnya. Tubuhnya mulai gemetar. "Setiap malam saya mimpi tentang tempat ini, Bu," lanjut Rina pelan. "Tentang ruang tengah, tentang pohon di taman, tentang boneka dan kue ulang tahun. Saya kira itu hanya imajinasi. Tapi semuanya nyata." Tetesan air mata jatuh dari mata Bu Sari, tanpa ia mampu menahannya. "Aku, Rina?" tanyanya lirih. Rina hanya mengangguk. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Seketika Bu Sari bangkit dan memeluk Rina erat-erat. Tangisnya pecah. Tangis yang dipendam hampir 20 tahun. "Allah! Rina, anakku, anakku!" Rina tak bisa menahan diri. Ia memeluk balik perempuan itu. Dalam pelukan itu, semua dinding antara mereka runtuh. Tak ada lagi majikan dan pembantu. Tak ada lagi pertanyaan. Hanya dua hati yang selama ini terluka, akhirnya dipertemukan kembali. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Hanya isak tangis sebagai bahasa. Setelah tenang, Bu Sari menyentuh pipi Rina, memandangi wajahnya lama. "Kamu besar ya? Kamu tumbuh jadi gadis baik. Allah masih jaga kamu, Rin, walau bukan di pangkuanku." Rina mengangguk sambil menunduk. "Saya dibesarkan dengan baik, Bu. Bu Murni memang bukan ibu kandung saya, tapi dia tulus. Saya tidak akan membencinya," kata Bu Sari dengan suara bergetar. "Dia mencintaimu dengan caranya. Kalau tidak, kamu mungkin gak akan bisa duduk di sini hari ini." Waktu seperti berhenti. Tapi hati keduanya mulai bergerak. Untuk pertama kali sejak Rina masuk rumah itu, ia merasa bukan sekadar orang luar yang menginjak ruang orang asing. Ia merasa seperti menemukan kembali sebuah tempat yang sejak dulu adalah miliknya. Malam itu, Bu Sari mengeluarkan album-album lama dari lemari penyimpanan.
Mereka duduk bersama membuka satu persatu. Foto-foto kecil Rina yang tak pernah ia tahu, kini ada di tangannya. Ia melihat dirinya sedang bermain, sedang tidur, sedang digendong Pak Darman yang tertawa lepas. Wajah-wajah itu bukan lagi milik orang asing. Mereka adalah keluarganya. Namun di balik semua air mata bahagia itu, Rina tahu, masih ada satu orang yang harus ia hadapi. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengerti. Dan di sanalah, bab baru akan dimulai. Sudah 2 hari berlalu sejak pelukan panjang antara Rina dan Bu Sari di ruang keluarga itu. 2 hari yang seperti menebus 2 dekade perpisahan. Waktu terasa lambat, tapi hangat. Bu Sari mulai memanggil Rina bukan lagi, kamu, tapi, nak. Dan Kevin, meski masih canggung, kini mulai mengajak bicara, bahkan tanpa sengaja menyebut Rina sebagai kakak. Namun, dalam kehangatan itu, ada satu hal yang terus mengganjal di hati Rina. Satu luka lama yang belum ia sentuh, satu kebenaran yang belum ia hadapi langsung, Bu Murni. Malam itu, Rina duduk sendirian di taman belakang. Angin bertiup pelan. Langit gelap. Tapi bukan karena mendung. Ada ketenangan aneh yang menggantung di udara. Seolah malam itu tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Ia mengeluarkan surat terakhir dari Bu Murni. Dibacanya lagi perlahan. Meskipun ia sudah menghafalnya di luar kepala. Setiap kata di surat itu terasa seperti detak jantung Bu Murni yang tertinggal. Tidak ada permohonan ampun, tidak ada pembelaan. Hanya satu pernyataan tulus, bahwa rasa cinta tak selalu lahir dari rahim, tapi bisa tumbuh dari pengorbanan diam-diam. Rina tahu, ia tidak bisa membiarkan semua berakhir seperti ini. Ada pintu yang harus ia tutup sendiri. Maka esok harinya, ia memutuskan pergi ke tempat terakhir yang ia tahu menjadi rumah bagi wanita yang selama ini membesarkannya. Rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sejak Bu Murni wafat, sudah lama kosong. Ia datang sendirian. Dengan langkah pelan, ia mendekati rumah yang catnya sudah pudar, halaman depan yang tak lagi terurus. Namun begitu ia membuka pintu yang tak terkunci, aroma itu kembali menyambutnya. Aroma sabun cuci dan kayu tua yang ia kenal sejak kecil. Rina masuk dan berdiri di ruang tengah. Di sana, segala sesuatunya masih seperti dulu. Kursi plastik warna biru, rak kayu kecil, dan cermin dinding yang sedikit retak. Di pojok ruangan, ada lemari tua yang dulu Bu Murni selalu kunci rapat. Kini terbuka, dan di dalamnya ada tumpukan foto-foto kecil, sebagian kusut, sebagian pudar. Rina jongkok, lalu mengambil satu persatu. Beberapa foto menunjukkan dirinya saat kecil, bermain di tanah, tertawa dengan seragam TK, dan satu yang membuat air matanya langsung jatuh. Foto dirinya kecil sedang duduk di pangkuan Bu Murni, memeluk boneka beruang coklat, tersenyum lebar. Wajah Bu Murni dalam foto itu bukan wajah penculik. Itu wajah seorang ibu. Seorang perempuan yang memilih jalan gelap bukan untuk menyakiti, tapi karena merasa tidak punya jalan lain. Di sebelah foto, ada sebuah kotak kecil, dan di dalamnya secari kain putih yang digulung rapi. Rina membukanya. Ternyata itu mukena kecil miliknya saat pertama kali belajar salat. Mukena yang disulam dengan benang warna pink dan nama Rina di ujungnya. Tangis Rina pecah. Ia terduduk di lantai, membiarkan semuanya mengalir. Kenangan datang satu demi satu. Saat ia demam dan Bu Murni begadang semalaman, saat ia takut petir dan diselimuti erat, saat ia kecewa tidak dibelikan sepatu baru dan Bu Murni menjahitkan sepatu lama agar terlihat seperti baru. Apa semua itu salah? Bisiknya di antara tangis. Ia tidak tahu. Dunia tidak sesederhana hitam dan putih. Ia memang diculik, tapi juga diselamatkan. Ia memang direnggut dari keluarga kandungnya, tapi juga disayangi oleh orang asing yang menjadikannya anak. Rina menatap langit-langit rumah kecil itu. Bu, saya gak marah, ujarnya lirih. Saya cuma pengen tahu kenapa. Tak ada jawaban, tentu. Tapi di dadanya, ia merasa seperti mendapatkan satu bisikan, bahwa mungkin, di saat paling kelamnya, Bu Murni hanya ingin merasa menjadi seorang ibu. Dan kebetulan, ia, Rina, yang ada di sana. 2 hari kemudian,
Rina kembali ke rumah besar itu. Ia membawa satu bingkisan kecil, foto dirinya dan Bu Murni, mukena kecil, serta surat asli yang dulu ditinggalkan Bu Murni sebelum wafat. Ia menyerahkan itu semua kepada Bu Sari. Bu Sari membaca surat itu dengan mata sembab. Tapi tak ada kemarahan. Hanya keheningan panjang yang berat dan penuh makna. Saya nggak akan pernah bisa memaafkan apa yang dia lakukan, ucap Bu Sari, tenang tapi tegas. Tapi saya juga nggak bisa menyangkal dia menyelamatkan kamu dari jalan yang mungkin jauh lebih buruk. Rina mengangguk. Saya juga bingung harus merasa apa, Bu. Tapi saya tahu dua-duanya adalah bagian dari hidup saya. Dan dua-duanya sayang padamu, jawab Bu Sari. Itu yang paling penting. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Darman pulang lebih awal dari biasanya. Ia belum tahu semua kebenaran, tapi Bu Sari hanya berkata, "Kita butuh bicara." Rina berdiri di lorong, tak ikut masuk ke ruang tengah. Tapi dari balik pintu, ia mendengar suara Pak Darman tercekat. Lalu suara tangis tertahan. Malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam di mana luka lama dibuka bukan untuk menyakiti, tapi untuk disembuhkan. Sebelum tidur, Rina duduk di jendela kamarnya, memandangi taman belakang yang kini terasa berbeda. Ia memeluk boneka beruang coklat yang kini bersih dan utuh di tangannya. Benda itu, sama seperti dirinya, pernah hilang, pernah kotor, tapi kini kembali ke tempat yang seharusnya. Ya Allah, aku gak minta semuanya mudah, bisiknya lirih. Tapi tolong jagain hatiku, biar aku bisa kuat memaafkan masa lalu. Di luar, angin malam berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasa utuh. Meski belum selesai, tapi luka itu kini punya ruang untuk sembuh. Pagi itu, sinar matahari menerobos lembut lewat jendela kamar Rina. Angin menyibak tirai putih perlahan, membawa aroma rumput basah dan bunga kenanga yang baru disiram. Rumah besar itu, yang dulunya terasa dingin dan asing, kini menyambutnya dengan kehangatan yang berbeda. Ia bukan lagi tamu, bukan lagi pembantu, bukan juga orang asing yang tersesat di dalam rumah sendiri. Rina duduk di tepi tempat tidur, memandangi pantulan dirinya di cermin. Wajahnya masih sama, tapi pandangannya kini lebih dalam, lebih tenang. Bekas luka kecil di alis yang dulu hanya jadi tanda, kini punya arti. Ia bukan sekadar seseorang dengan masa lalu yang hilang, ia adalah bagian dari keluarga yang hampir melupakannya, dan bagian dari kisah perempuan yang diam-diam mencintainya hingga akhir hidupnya. Hari ini, Rina punya keputusan besar. Ia tahu, ia tidak bisa serta-merta tinggal di rumah ini dan menghapus 20 tahun hidup yang sudah dijalani di tempat lain. Ia tak bisa menyingkirkan sosok Bu Murni dari hatinya. Tapi ia juga tak bisa mengingkari darah dan cinta yang mengalir dari Bu Sari dan Pak Darman. Dan justru karena itulah, ia ingin menjembatani semuanya. Pagi menjelang siang, Bu Sari dan Pak Darman duduk di ruang keluarga. Di atas meja, ada foto lama Rina yang sudah dibingkai ulang, diletakkan tepat di tengah deretan potret keluarga. Wajah kecil Rina yang dulu hanya menjadi kenangan kelam, kini kembali sebagai kebanggaan. "Aku nggak ingin langsung tinggal di sini, Bu," ucap Rina pelan, namun mantap. "Bukan karena aku menolak, tapi karena aku juga nggak bisa meninggalkan tempat aku tumbuh begitu saja." Pak Darman mengangguk pelan. Bu Sari menatap Rina dalam diam, lalu menggenggam tangannya erat. "Keputusanmu bijak, Nak. Ibu nggak akan paksa kamu. Tapi pintu rumah ini, pintu hati kami, akan selalu terbuka buat kamu. Setiap waktu." Rina mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan perpisahan. Ini awal dari cara baru menjalani hidup, dengan dua kisah, dua cinta, dan dua ibu di hatinya. Siang itu, Rina pergi ke makam Bu Murni. Letaknya tak jauh dari rumah kontrakan lama. Di sana, rerumputan tumbuh liar, dan nisan sudah mulai kusam. Tapi ia datang membawa bunga melati dan kalung liontin kecil yang dulu ditemukan di rumah besar. Ia duduk di depan pusara, menunduk dalam. Tangannya menyentuh tanah dengan perlahan. "Bu," suaranya pelan, tapi tegas.
Terima kasih karena sudah menyelamatkan aku. Terima kasih karena ibu tetap memilih mencintai aku. Walaupun aku bukan darahmu. Aku nggak akan pernah lupakan semua yang ibu lakukan. Aku juga nggak akan benci. Aku sudah maafin semuanya. Ia letakkan kalung liontin itu di atas nisan. Kalung itu adalah simbol kasih yang tumbuh bukan dari rahim, tapi dari hati. Sekarang aku tahu siapa aku. Dan aku janji, aku akan hidup dengan cinta yang ibu tanamkan ke aku sejak kecil. Ibu tetap bagian dari hidupku. Selamanya. Air mata jatuh perlahan dari pipinya. Tapi tidak seperti dulu. Bukan tangisan karena kehilangan, tapi karena pengakuan. Karena kedamaian. Beberapa minggu berlalu. Rina kini tinggal sementara di rumah salah satu panti asuhan kecil di kota, tempat ia menjadi sukarlawan. Ia ingin memberi cinta seperti yang dulu ia terima, dari dua dunia berbeda. Bu Sari dan Pak Darman sesekali datang menjenguk, membawa makanan, cerita, dan tawa. Kevin pun mulai terbuka. Mereka belum sepenuhnya menjadi keluarga yang sempurna, tapi mereka saling berusaha. Suatu sore, Rina mengajar anak-anak panti menggambar. Salah satu anak menggambar pohon besar dengan rumah di sampingnya. Di cabang pohon itu, ada burung kecil sedang bertelur. "Ini kamu, Kak," kata si anak sambil menunjuk gambar. "Kak Rina kayak burung ini. Pulang ke sarang." Rina tersenyum. Matanya hangat. Ia menyadari, kadang hidup tidak memberi kita jawaban instan. Tapi jika kita mau bertahan, mau jujur pada luka dan rasa, maka hidup akan mengantar kita pulang, pada waktu yang tepat, dan cara yang paling tak terduga. Malamnya, sebelum tidur, Rina duduk di bawah pohon di halaman panti. Ia menatap langit yang kali ini penuh bintang. Lalu menengadah, memejamkan mata, dan membisikkan doa. "Ya Allah, aku nggak minta dilupakan masa laluku. Tapi tolong, kuatkan aku untuk melangkah maju dengan semua yang telah kau tunjukkan." Ia tersenyum. Untuk pertama kali dalam hidupnya, senyum itu bukan sekadar bentuk bibir, tapi senyum yang datang dari dada yang akhirnya bisa bernapas lega.